Ibadah bukan sekedar rutinitas, namun berdampak pada aktivitas. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Sebenarnya motivasi itu perlu, tapi nggak penting-penting banget. Oh, nggak penting. Karena apa? Dipaksa lama-lama terbiasa. Habit itu lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farhan dari MPH Masjid Baitul Hasib BPK Jogja. Kali ini dalam acara eksklusif dalam bulan Ramadan Nguber Hikmah. Nunggu berbuka cari hikmah. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan keutamaan bulan Ramadan dengan banyaknya ampunan. Langsung saja kita akan temui Ustadz Mahfud. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai di sini lagi. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya? Enak? Alhamdulillah lancar. Dan dari tempat tinggal saya ke sini kan nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ustadz, di bulan Ramadan tentu yang paling salah satu tema yang paling sering disampaikan adalah bulan yang penuh ampunan. Betul. Jadi kita akan membicarakan terkait itu, tapi mungkin sebelumnya kita akan sampaikan ya latar belakang dari Ustadz. Jadi kalau saya tidak salah kemarin melihat CV Ustadz Mahfud itu sebagai Ustadz, trainer, motivator gitu ya. Itu bidang apa Ustadz? Ya, jadi macam-macam ya sebenarnya ya. Saya itu gado-gado gitu. Jadi kalau SD ya biasa normal, tamat SD saya lanjut mondok di Gontor. Ya, di Gontor itu seminggu kita minimal 3 kali untuk pidato. Arab, Inggris, bahasa Indonesia. Jadi memang public speaking sangat terlatih di pondok itu. Nah, tamat dari Gontor, saya lanjut S1 di UMY. Jurusannya hubungan internasional. Wah, S2 di UGM juga sama hubungan internasional gitu. Nah, kalau memang keseharian saya sebagai trainer dan motivator di bidang apa? Biasanya motivasi sih, motivasi. Paling sering saya mengisi motivasi untuk anak-anak SMA dan juga mahasiswa. Begitu. Tergantung temanya apa, tergantung permintaan panitia begitu. Itu untuk trainingnya begitu. Nah, sesekali saya juga ngisi di corporate ya, tapi tergantung undangan. Nah, kalau lebih lebih seringnya atau pekerjaan utama saya sebagai kepala program di asrama mahasiswa Unires UMY begitu. Saya juga sebagai dosen tamu di Akamigas dan juga membantu ngajar lah di UMY begitu. Masya Allah, padat sepertinya Tats. Sepertinya, tapi tetap masih ada waktu luang kok gitu. Alhamdulillah. Oke, jadi pas gitu kita mengundang Ustadz untuk memberi motivasi bagi kami dan para pemirsa, apalagi di bulan Ramadan ini khususnya dalam meraih ampunan-ampunan. Nah, kalau kita bicara terkait ampunan-ampunan yang dijanjikan Allah di bulan Ramadan, itu dalilnya apa saja? Oke. Jadi yang paling masyhur ya itu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu taqaddama min dzambi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena iman di hati, wahtisaban karena hanya mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan dihapuskan. Jadi ini hadis sahih dan sangat terkenal. Dan ya kalau kita tarawih kultum biasanya banyak para ustadz ataupun penceramah yang menyampaikan itu. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah setiap puasa itu pasti dapat ampunan, kan begitu? Di sisi lain Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang puasa Ramadan cuma dapat lapar dan dahaga. Jadi nggak dapat pahala itu, cuma dapat lapar dan haus. Pahala nggak dapat, ampunan juga tidak dapat. Begitu. Artinya apa? Puasa yang seperti apa? Bagaimana caranya agar di puasa itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan itu persoalannya kan? Begitu. Bahkan ini kan kalau kita melihat Ramadan itu kan jackpotnya, bonusnya, door prize-nya itu kan di 10 akhir, yang mana di situ ada malam Lailatul Qadar.
ada banyak doa yang makbul di situ. Ada banyak doa yang bisa kita lantunkan kepada Allah. Tapi satu doa yang paling sering Rasulullah lakukan, lantunkan kepada Allah di malam 10 Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau mencintai orang hamba yang mohon ampun, maka ampunilah aku. Jadi Rasulullah saja, dari berbagai macam, Rasulullah berdoa macam-macam, banyak doa yang Rasulullah lantunkan di malam Ramadan. Tapi yang paling utama itu, mohon ampunan. Makanya sayang sekali nih kita kalau ketemu Ramadan, puasa Ramadan, sahur bareng, buka puasa bareng, lah kok nggak dapat ampunan, kan sayang begitu. Nah ini yang perlu kita garis bawahi begitu. Gimana caranya biar dapat ampunan, Tas? Nah, yang pertama ya mohon ampun. Mohon ampun itu kalau dalam konteks lafadznya bagaimana, ya istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu mohon ampunan. Doa bahasa apapun bisa, bahasa Inggris boleh, Arab Inggris, Indonesia boleh, Jawa pun boleh. Mas Farhan kan orang Jogja ya. Tapi kalau dalam konteks ini ya kita diajarkan untuk beristighfar, astagfirullah. Dan ternyata istighfar itu bukan hanya mohon ampun ya, ada banyak keutamaan. Jadi ada sebuah kisah, ada seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini adalah ulama besar. Suatu ketika tidak ada undangan, tidak ada kegiatan, tapi tiba-tiba di hati Imam Ahmad bin Hambal ini ada dorongan untuk pergi ke Basrah. Basrah itu daerah sekarang negaranya Irak. Berarti jaraknya sangat jauh. Jauh ya. Sampai Basrah beliau mau menginap di mes alias masjid. Nah, tapi sama takmir masjid nggak boleh. Karena waktu itu belum ada masjid Baitul Hasib BPK ya. Kalau sudah ada mungkin ke situ begitu. Nah, sampai di sana nggak boleh menginap di masjid. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ini harus menginap di rumah warga. Tidak jauh dari masjid itu ada sebuah rumah kecil. Beliau izin menginap di situ. Diizinkan. Nah, di malam hari ternyata yang punya rumah itu pekerjaannya adalah penjual roti. Jadi dia itu di malam hari kerjaannya adalah mengadukkan adonan tepung dengan air, dengan gula dan seterusnya. Menariknya adalah si penjual roti ini setiap apapun aktivitasnya mulutnya selalu basah dengan istighfar. Sambil mengerjakan astagfirullahaladzim begitu. Nah ini Mas Farhan bisa coba di rumah itu sambil nyapu astagfirullahaladzim. Atau ada anak numpahin apa tambah kotor astagfirullahaladzim, nggak apa-apa. Ibu-ibu ya misalnya yang di penonton YouTube ya sambil masak itu astagfirullahaladzim. Ternyata harga minyak lagi mahal gitu astagfirullahaladzim. Nah itu intinya adalah apapun aktivitasnya si penjual roti ini selalu beristighfar. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini kan ulama besar. Bahkan Imam Madhab Hambali kan begitu. Bertanya, ya Fulan, sejak kapan engkau itu punya amalan seperti ini? Kata si penjual roti, saya sudah bertahun-tahun punya amalan seperti ini. Apapun aktivitasnya mulutnya selalu istighfar. Maka Imam Ahmad bin Hambal bertanya, apa yang kau dapatkan dari amalan ini? Kata dia, tidak ada sesuatu yang aku inginkan kecuali Allah kabulkan. Jadi dahsyatnya gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang dia inginkan kecuali Allah kabulkan. Tapi, ya ada tapinya nih. Ada satu keinginan saya yang sampai detik ini belum Allah kabulkan. Tapi ada satu yang belum. Ada satu. Maka tamunya nanya, apa itu? Saya itu punya keinginan sebelum saya mati, saya mau ketemu seorang ulama besar. Karena saya ngefans, seneng dengan beliau. Namanya harum, saya sering dengar namanya, tulisannya, kajiannya saya dengar dari berbagai macam orang gitu. Tapi saya sampai sekarang belum pernah ketemu orangnya. Nah saya itu bermimpi sebelum mati saya harus ketemu beliau. Tamunya nanya, memang nama ulamanya siapa? Nama beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Jadi ternyata yang menggerakkan hati beliau melakukan perjalanan jauh ke Basrah sampai masjid tidak boleh nginep kan, harus ke tempat lain. Itu adalah istighfar orang yang soleh. Berarti yang satu belum tercapai akhirnya tercapai. Tercapai begitu. Jadi ternyata istighfar itu dahsyat sekali. Jadi bukan hanya Allah mengampuni dosa kita, tapi ternyata banyak sekali keutamaannya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'atu marrah. Kata Rasulullah, hei manusia,
beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah. Karena aku, kata Rasulullah, aku tuh sehari beristighfar 100 kali. Itu Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah tuh nabi, Rasul, nggak punya dosa, pasti masuk surga, dijamin masuk surga kan? Itu sehari istighfar 100 kali. Lah kita gimana? Ada seorang ulama namanya Imam At-Tirmidzi. Pernah dengar nggak Mas Farhan? Pernah dengar hadis. Beliau itu perawi hadis. Imam At-Tirmidzi, namanya masyhur. Itu di akhir hidupnya Mas Farhan, beliau tuh nangis sampai buta. Nangis sampai buta. Ketika ditanya, ya Syekh, kenapa engkau menangis sampai buta matamu? Kata Imam At-Tirmidzi, karena aku takut amal ibadahku belum cukup mengantarkanku ke surga. Bayangkan, Imam At-Tirmidzi ulama besar, hafal Quran, hafal hadis, bahkan meriwayatkan hadis. Amalan luar biasa, tahajud tiap malam. Imam besar. Di akhir hidupnya nangis sampai buta karena takut nggak masuk surga. Lah kita gimana? Imam bukan. Jangankan jadi imam, jadi makmum aja masbuk kan begitu. Imam keluarga aja. Itu. Jadi makmum aja masbuk kan begitu. Quran nggak hafal apalagi hadis. Bagaimana mungkin kita merasa amal ibadah kita udah cukup mengantarkan kita ke surga? Maka istighfar itu sesuatu yang paling penting yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apalagi tadi saya tekankan sedikit, di malam akhir Ramadan, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan kadang-kadang di beberapa masjid kan begitu sama Bilalnya yuk kita rame-rame membacakan doa ini kan seperti itu. Selain istighfar apa lagi Ustaz? Taubat itu. Nah, jadi begini. Taubat itu dalam konteks taubatan nasuha yang ini kan sering kita bandingkan antara taubat nasuha dengan taubat sambal. Nah, ini Mas Farhan mungkin sering dengar, sering makan sambal gitu ya. Nah, walaupun orang Jogja yang suka manis, tapi sambal doyan dong. Jangan-jangan habis ini buka puasa sambal juga tuh kan begitu. Nah, Mas Farhan misalnya makan sambal, kepedesan. Ampun aku, taubat aku. Tapi besoknya ketemu sambal, dimakan nggak? Makan. Itu namanya taubat sambal. Tapi dalam Islam kita diperintahkan bukan taubat sambal, tapi tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha. Apa itu? Ada 5 Mas Farhan. Ada 5. Taubatan nasuha ada 5 dimensinya. Satu adalah menyadari kesalahan. Menyadari kesalahan. Berarti kita harus bisa menilai bahwa aku kemarin sadar salah. Kita salah. Yang kedua, menyesali kesalahan. Jadi banyak orang tahu dia salah tapi nggak nyesal. Buktinya apa? Diulangi lagi kan begitu. Oh, itu yang berbeda. Iya. Ada juga kan, mohon maaf nih misalnya kan sekarang lagi media sosial ya, ada TikTok, ada Instagram. Dulu kan TikTok tuh isinya orang-orang joget, semua buka aurat, semua. Alhamdulillah sekarang sudah banyak dakwah di situ ya. Tapi ada kan orang yang seperti itu, dia buka aurat dan seterusnya, di-upload, diposting, ditanya, lah kamu kok nggak ngerasa bersalah? Sebenarnya saya tahu saya salah. Cuman mau nggak mau harus seperti itu biar dapat followers, biar tenar kan begitu. Artinya dia sadar dia salah tapi tidak menyesal. Jadi 1, menyadari kesalahan, 2, menyesali kesalahan, 3, mohon ampun. Mohon ampun. Jadi istighfar itu nomor berapa? Nomor 3. Artinya apa? Orang yang beriman lisannya mengucapkan astagfirullah, tapi astagfirullah di hati dan di lisan itu berdasarkan penyesalan, berdasarkan kesadaran. Itu yang ketiga. Stepnya harus begitu ya. Harus sadar, harus menyesal, istighfar atau mohon ampun. Istighfar boleh, minta ampun, everything lah. Nah yang keempat, mengganti amal salah dengan amal soleh. Nah ini yang keempat ini. Tadi kalau Mas Farhan nanya, amalannya apa Ustadz? Tergantung. Misalnya, pokoknya ketika misalnya taubat dulu suka mabuk, sekarang diganti dengan puasa sunnah Senin Kemis misalnya kan. Taubat dulu mohon maaf malam suka dugem misalnya, diganti dengan tahajud begitu. Jadi intinya adalah mengganti amal salah dengan amal soleh gitu. Nah yang terakhir mohon maaf, yang keempat tadi berjanji tidak mengulangi lagi. Yang kelima baru berjanji menggantikan amal salah dengan amal soleh. Jadi 1 tadi apa? Menyadari kesalahan. 2, menyesali kesalahan. 3, mohon ampun kepada Allah. 4, berjanji tidak mengulangi. Ini mohon maaf tadi saya agak ketukar 4 dengan 5, tapi sama saja, poinnya juga sama. Jadi berjanji tidak mengulangi yang keempat. Yang kelima, mengganti amal salah dengan amal soleh. Apapun itu sesuai kemampuan kita. Nah gitu. Nah kalau kita sudah tahu bahwa
ampunan dari Allah itu sebegitu besar, apalagi di bulan Ramadan. Nah, biar momen Ramadan ini tidak lepas begitu saja, bagaimana kita memotivasi diri gitu? Nah, ini penting ini. Bagus ini pertanyaannya. Gini Mas Farhan. Kalau kita mengkaji dalam Islam itu ibadah bukan sekedar rutinitas. Iya. Ibadah itu bukan sekedar ritual menggugurkan kewajiban. Iya. Tapi ibadah dalam Islam itu berdampak pada aktivitas setelah ibadah. Maka dalam Quran dijelaskan, innas sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Salat yang baik adalah salat yang berdampak pada aktivitas setelah salat. Makanya kalau kita melihat bagaimana sih salat khusyuk itu, bahkan kita nggak tahu salat kita khusyuk atau tidak, kan begitu. Dan ternyata salat khusyuk itu bukan yang bacaannya panjang, bukan yang sampai nangis-nangis, belum tentu kan. Nah, kita bisa melihat ke kualitas salat kita atau kekhusyuan salat kita itu bukan hanya ketika sedang salat, tapi pasca salat. Coba tadi kita baca ayatnya, innas sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka berdasarkan ayat ini, ciri salat yang baik adalah salat yang mencegah yang melakukan salat itu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sederhananya begini Mas Farhan. Ciri subuh diterima oleh Allah adalah dari subuh sampai zuhur tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ciri zuhur diterima oleh Allah dari zuhur sampai asar tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi sekali lagi ibadah bukan sekedar rutinitas, tapi berdampak pada aktivitas setelah ibadah. Ini bagus nih buat story ini. Ibadah bukan sekedar rutinitas, namun berdampak pada aktivitas, membuat hidup berkualitas dan insya Allah mumtaz, begitulah. Nah, Ramadan juga sama. Kalau ciri sholat yang baik adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar dari sholat satu ke sholat yang lain, sama dengan Ramadan. Pendidikan Ramadan selama 30 hari, ibadah Ramadan, puasa tarawih, tahajud, sahur selama 30 hari itu dianggap menjadi ibadah yang sangat baik ketika dari satu Ramadan ke Ramadan tahun selanjutnya dia tercegah dari perbuatan buruk. Jadi makanya ini jangan sampai kita berpikir setelah Ramadan bebas. Anda coba, Ramadan itu kan nama bulan. Ya kan, setelahnya bulan apa Mas Farhan? Syawal. Syawal artinya apa? Peningkatan. Improvement. Berarti secara bahasa nama bulan aja habis Ramadan tuh bukannya makin kempes tapi makin tingkat. Iya, makanya kata Rasulullah, man shoma Ramadan summa atba'u sittan min Syawal. Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Kan ada tuh puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal kan? Ka'anna syamid dahar, seperti puasa 1 tahun. Karena memang habis Ramadan itu bukannya makin lemes tapi makin kenceng, karena Ramadan itu pendidikan. Ya kan? Dalam konteks pendidikan itu kan ada sebuah semangat itu dipaksa lama-lama terbiasa. Ya kan? Ala bisa karena terbiasa. Karena bisa begitu, terbiasa. Nah, coba Mas Farhan nih, awal puasa gimana rasanya? Lapar nggak? Lapar. Pertengahan Ramadan udah nggak sudah mulai terbiasa. Akhir Ramadan gimana rasanya? Mungkin ya nggak kerasa laparnya. Lagi. Di hari ke-31 Allah haramkan bagi kita puasa karena Idul Fitri. Ya kan? Habis sholat Id makan, gimana rasanya? Perutnya terasa tidak agak seperti aneh biasanya. Kan? Kenapa? Karena puasa yang awalnya dipaksa sudah naik level menjadi terbiasa. Jadi puasa 30 hari aja bisa, apalagi cuma 6 hari bulan Syawal, apalagi cuma Senin Kamis. Begitu. Jadi makanya tadi kan pertanyaannya, Ustadz gimana caranya biar habis Ramadan tetap semangat? Ya harus paham hakikat ibadah itu apa, hakikat Ramadan itu apa. Jadi kata orang, ala bisa karena terbiasa, ya kan? Jadi memang Ramadan 30 hari itu training, pendidikan dari Allah agar kita naik level dari terpaksa menjadi terbiasa. Contohnya awal Ramadan lapar, ya kan? Nanti pertengahan sudah biasa, akhir Ramadan nggak kerasa laparnya kan, begitu. Nah, di hari ke-31 Allah perintahkan kita untuk sholat Id, habis itu makan. Nggak boleh itu puasa, haram hukumnya. Puasa di bulan di Idul Fitri ataupun Idul Adha itu itu haram hukumnya. Ketika makan habis sholat Id gimana? Aneh, ya kan, begitu. Aneh. Kalau kenyang malah kadang-kadang sakit perut saya itu. Betul. Oh gitu, kebanyakan berarti itu. Jadi kayak
perut itu sudah terbiasa kosong Betul, sepertinya. apalagi langsung santan kan opor. Nah, itu jadi artinya apa? Kita harusnya setelah training selama 30 hari di bulan suci Ramadan. Di BPK ini berapa lama Mas trainingnya? Ya ada yang 3 bulan, ada yang short course, Ya, harian, tergantung kan ya. tergantung. 30 hari itu sudah padat lah ya, sudah Iya, lama kan? sudah lama. Nah, jadi biar terbiasa apa? Terbiasa menahan lapar, Iya. terbiasa apa? Menahan amarah, terbiasa menahan nafsu, Iya. terbiasa bangun sebelum azan subuh, ya kan? Oh, iya. Terbiasa untuk sholat dan seterusnya. Jadi harusnya kalau ketika Ramadan kita bisa, harusnya pasca Ramadan jauh lebih bisa. Karena setelah Ramadan itu ada namanya bulan Syawal yang artinya adalah peningkatan. Nah, maka ini harus menjadi catatan bagi kita. Artinya kalau kita paham hakikat sebuah ibadah itu bukan sekedar rutinitas tapi berdampak pada aktivitas, maka harusnya Ramadan, pasca Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih semangat dalam beribadah karena sudah di training begitu. Nanti kalau agak lemes ketemu Ramadan lagi nih, semangat lagi kan begitu. Tapi kadang-kadang kalau pas puasa gitu kan, ya mungkin karena puasa jadi itu bawaan lemes itu psikologi atau psikologi? Betul. Psikologi ya. Sebenarnya betul. kita harus bisa melawan rasa-rasa malas begitu ya. Betul. Jadi gini Mas, kata para ulama, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman tuh naik turun. Karena kita manusia. Makanya kalau Mas Farhan imannya naik terus gitu, wah itu dahsyat itu. Nah, kata para ulama, konsep iman itu al-imanu yazidu wa yankus. Iman tuh naik turun, kadang naik, kadang turun. Nah, kuncinya di mana? Kelanjutan kalimatnya, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah, jadi konsep iman tuh begini Mas Farhan. Banyak orang menyalahkan konsep tadi al-imanu yazidu wa yankus itu dengan mengatakan, imanku lagi turun jadi aku enggak jamaah. Imanku lagi turun makanya aku enggak ngaji. Salah. Naik turunnya iman itu bukan sebab tapi akibat. Nah, saya ulangi ya. Bukan sebab iman saya turun saya enggak sholat berjamaah. Bukan sebab iman saya turun saya enggak baca Quran. Tapi akibat saya sholat berjamaah saya jadi naik imannya. Akibat saya membaca Quran saya jadi naik imannya. Jadi naik turunnya iman bukan sebab tapi akibat. Oleh karena itu, gimana caranya Ustadz biar iman kita terus naik? Maka sibukkanlah diri kita dengan pekerjaan yang bernilai ibadah. Contoh nih Mas Farhan, podcast sama saya ini. Semangat gak nih kira-kira? Semangat. Kenapa kok bisa semangat? Karena dampak dari mengerjakan aktivitas yang bernilai ibadah, yaitu podcast membahas ilmu agama. Jadi semangat. Coba nanti kalau sudah lagi main YouTube atau nonton TV, turun kan iman? Kenapa? Karena kita mengerjakan amalan yang bukan bernilai ibadah. Makanya iman kita turun. Nah, jadi itu gimana cara? Ya? Iya, makanya saya katakan jangan diartikan sebab iman saya turun jadi saya malas. Bukan karena kamu rebahan, karena kamu santai, karena kamu nongkrong, imanmu turun. Terus gimana? Berangkat ke masjid, ikut kajian, baca Quran, YouTube pun nonton kajian di YouTube. Naik iman kita. Karena naiknya iman adalah dampak dari amalan yang bernilai ibadah. Turunnya iman adalah dampak dari amalan yang nilainya bukan ibadah. Begitu. Nah kalau pas Ramadan karena mungkin sahur gitu ya, kan kita tetap harus ngajak keluarga, anak. Mungkin Ustadz punya tips cara memotivasi anak kita gitu biar mau puasa. Pertama ya puasa Islam itu clear ya, maksudnya dalam Islam orang yang belum balik belum diwajibkan mengerjakan syariat. Nah jadi ya kita jangan terlalu, misalnya punya anak belum balik nih masih kelas 2 SD, 1 SD, nggak puasa dimarahin, ya jangan ya. Jadi bertahap, berstep. Artinya Islam saja secara fikih itu tahu kok mana orang-orang yang memang sudah diwajibkan. Kalau wajib itu kan kalau nggak kerjakan dosa. Contoh Mas Farhan ini nggak puasa dosa. Tapi kalau anak SD ya mungkin kelas 2, kelas 3 itu kan belum wajib, jadi nggak dosa. Nah maka sebenarnya untuk membiasakan itu harus dilatih sedini mungkin. Makanya saya sering mengatakan dalam kajian itu, Bapak Ibu, kalau nunggu anaknya balik baru disuruh sholat itu salah. Kenapa? Terlambat startnya. Karena kalau sudah balik, itu malaikat tidak mau tahu ini kita, umur kita berapa, kelas berapa. Pokoknya kalau salah, dosa, ngerjakan pahala. Sholat, nggak sholat dosa, sholat berpahala.
Oh. Makanya kalau mulai ibadah ketika balik itu terlambat, startnya terlambat. Terlambat. Nah, maka tadi pertanyaannya, gimana caranya Ustadz? Sebenarnya motivasi itu perlu, tapi nggak penting-penting banget. Oh, nggak penting. Karena apa? Dipaksa lama-lama terbiasa. Biasa. Habit itu lebih penting. Habit yang lebih penting Betul. ya. Makanya anak-anak kecil yang memang belum waktunya berpuasa ya sudah latihan. Latihan. Kalau nggak kuat sehari setengah hari. Nggak ada Ustadz puasa setengah hari, kan latihan, kan belum balik. Kalau Iya. sudah balik nggak ada, kalau belum balik bisa dong untuk latihan, kan Yang penting begitu. start. Betul. Tapi Jadi tidak dipaksa. jadi gini Mas Farhan, habit itu menciptakan kebiasaan tuh jauh lebih optimal dibandingkan sekedar motivasi. Karena motivasi tanpa aksi nihil, kan begitu. Iya. Makanya saya katakan, saya kan motivator ya, diminta ngisi motivasi. Saya katakan yang penting bukan motivasinya. Mumpung kamu termotivasi, kerjakan. Misalnya motivasi entrepreneur, Iya. bisnis. Mumpung termotivasi langsung bisnis. Motivasi ibadah. Mumpung termotivasi langsung ibadah. Jangan nunggu besok, turun lagi nanti itu Turun semangatnya, lagi ya. kan begitu. Jadi memang bagaimana cara memotivasi? Yang pertama itu kita menjadikan sebuah habit. Yang kedua, jangan menyuruh tapi mengajak. Maksudnya gimana? Mengajak, Di rumah saya ya itu puasa sunnah Syawal itu seperti puasa Ramadan. Oh. Kenapa? Karena serumah puasa semua. Oh. Gitu. Termasuk anak. Iya, maksudnya bukan hanya saya dan istri saya, tapi ketika saya kecil. Oh, ketika kecil. Bapak ibu saya itu membiasakan anak-anaknya itu puasa Syawal rame-rame. Oh, Gitu. Jadi orang tua saya itu pendekatannya kepada saya bukan nyuruh tapi ngajak. ngajak. Le tahajud, bapak saya sudah pakai sarung, udah pakai peci. Padahal saya baru dibangunin tuh, le tahajud gitu. Le puasa sunnah, misalnya gitu. Itu ya ibu saya sudah masak begitu. Jadi kenapa kok Ramadan tuh guyup kan? Kita puasa fine-fine aja nggak ada masalah karena semua puasa. Iya. Coba kalau kita puasa di luar Ramadan, teman kita makan siang, kita lapar kan begitu. Iya. Nah, jadi yang pertama adalah membiasakan, yang kedua adalah membuat lingkungan. Nah, kalau dua ini sudah ada, itu gampang insya Allah. Iya. Gitu. Terus mungkin Ustadz bagi beberapa pekerja yang ya aduh maaf saya pagi udah harus mulai kerja sampai sore, kira-kira kalau seharian full saya diisi kerja itu ibadahnya saya nggak bisa maksimal. Itu kira-kira gimana ya Begini, pandangannya? ibadah menurut Ibnu Taimiyah adalah segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah sukai. Itu ibadah, pengertian dari Ibnu Taimiyah. Nah, ibadah itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu adalah yang kita ketahui dalam rukun Islam, sholat, puasa, zakat. Ya, yang sunnah apa? Banyak, ada puasa sunnah, ada sholat sunnah dan seterusnya. Nah, kalau kita di bulan suci Ramadan mungkin pekerjaannya supir nih, kan nggak mungkin nyupir sambil baca Quran kan? Iya. Nggak mungkin nyupir sambil ikut pengajian misalnya, kan dia harus nyupir. Iya. Nah, maka bekerja kita yang kita gunakan karena Allah, kita niatkan karena Allah, rezekinya buat keluarga Keluarga kita, kita. sekolahnya, makannya keluarga kita, itu bagian dari ibadah. Jadi makanya mohon maaf, dalam Islam tuh sangat enak. Karena apa? Kita bekerja itu bagian dari ibadah. Ini podcast nih ibadah ini. Ya. Mas Farhan di depan laptop ngantuk siang-siang kan karena banyak deadline gitu. Iya. Itu ibadah. Kalau memang dikerjakan dengan baik, niatnya baik, penghasilannya dengan cara yang baik, dihabiskan dengan cara yang baik, digunakan dengan sesuatu yang baik. Itu bagian dari ibadah. Makanya bahkan suatu ketika Umar bin Khattab tuh keliling kota Madinah. Waktu jadi khalifah itu. Pagi-pagi ya jam 9 gitu ya, jam-jam produktif lah. Iya. Itu keliling kota Madinah. Nah, di Masjid Nabawi ada sekelompok pemuda yang lagi sholat duha. Wih, mantep dong anak muda sholat duha. Iya. Umar bin Khattab keliling lagi tuh ke pasar. Baik lagi, lah kok masih di masjid? Ditanya, lah kalian nggak kerja? Apa kata pemuda-pemuda ini? Kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Langsung dimarahin sama Umar bin Khattab. Bukan begini caranya berserah diri, bukan begini caranya pasrah. Ya, kamu harus nyambut gawe, kamu harus kerja begitu. Jadi Islam melarang orang yang berlebihan dalam ibadah. Gitu. Jadi dalam konteks Ramadan, misalnya Mas Farhan Ramadan, aku nggak mau kerja Ramadan, maunya fokus Ibadah. baca Quran. Salah itu, orang kita punya tanggung jawab di kantor. Iya. Nggak boleh itu, terbengkalai kita, zolim kita. Maka kita harus fair begitu. gitu ya. Kalau ada waktu luang yang memang biasanya kosong, kita isi dengan ibadah, itu bagus. Tapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita, kan begitu. Karena bekerja untuk keluarga itu bagian dari ibadah. Begitu.
Terima kasih Ustadz. Siap, Tidak terasa sama-sama. waktunya tidak terasa sudah hampir setengah jam. Betul. Sudah mendekati buka puasa. Nah, ini nih. Kira-kira buka puasa apa Tats? Nanti kita lihat menunya di BPK apa ini kan begitu. Karena begini Mas Farhan, kalau ngaji, saya bisa ngisi pengajian biasanya itu kadang-kadang bablas, sejam jadi sejam lebih, setengah jam lebih. Tapi pengajian berbuka puasa nggak boleh bablas. Nah, karena ketika azan harus selesai kan begitu. Oke, makasih banyak atas undangannya Mas Farhan. Terima kasih atas kehadirannya. Kami Siap, tunggu sama-sama. kehadiran di kesempatan berikutnya Ustadz. Insya Allah. Terima kasih pemirsa, kami dari MPH Masjid Baitul Hasib Yogyakarta mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.